Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Wulandari, NIM 19026013, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai karya ilmiah yang meliputi perwajahan atau sampul, sistematika, penjenjangan tulisan, penggunaan kertas, pengetikan, dan jarak spasi. Atau sampul, tentunya kita berpikir apa itu perwajahan atau sampul. Jadi, kemenarikan sampul sebuah karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi dapat dicermati dari berbagai hal diantaranya warnaan. Umumnya memakai warna yang polos dan tidak memakai gambar untuk ilustrasi. Penataan judul. Judul karya tulis ilmiah adalah bagian karya tulis ilmiah yang menginformasikan rumusan tentang persoalan atau isi yang ditulis dalam beberapa hal berikut. Perlu diperhatikan dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama, judul harus mencerminkan topik atau selaras dengan permasalahan yang dibahas. 2. Jika karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan hasil suatu penelitian. 3. Judul karya tulis ilmiah harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tuntas. 4. Judul dapat dirumuskan dalam dua bentuk. Pertama, dalam bentuk judul saja. Yang kedua, dalam subjudul. 5. Judul ditulis atau dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Pernyataan judul tidak boleh bersifat bombastis, tidak mengandung emosional, dan tidak ambigu sebagaimana halnya judul karya tulis non-ilmiah. 7. Perhatikan panjang atau pendek judul. Penggunaan lambang. Lambang yang dipakai adalah lambang instansi tempat penulis belajar. Jika dibiayai atau disponsori oleh lambang atau lembaga tertentu, maka lambang lembaga tersebutlah yang digunakan. Yang kedua, jenis huruf yang dipakai. Jenis huruf yang digunakan pada karya tulis ilmiah adalah Times New Roman dengan ukuran font 14. Susunan barisan rumusan judul. Sebuah judul karya tulis ilmiah dapat terdiri dari dua atau tiga baris. Hal yang perlu diperhatikan misalnya menempatkan kata hubung, dan, dengan, sebagaimana, dan lain sebagainya di akhir baris. Selanjutnya, kelengkapan komponen sampul judul. Pertama, judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang lembaga, dan nama kota dan tahun. Posisi pernyataan. Kata-kata atau frasa atau klausa yang terdapat pada judul dapat dituliskan dalam bentuk lurus kanan penuh, lurus kiri penuh, atau seimbang di tengah. Ketebalan tulisan. Pada umumnya, tulisan yang terdapat pada sampul dicetak dengan cetakan tebal atau bold. Perwajahan karya tulis ilmiah mencakup kepada tampilan keseluruhan karya tulis ilmiah yang bersangkutan, dimulai dari halaman sampul sampai dengan halaman lampiran. Sistematika penulisan. Secara umum, sebuah karya tulis ilmiah dibangun oleh tiga komponen utama, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Pada bagian tengah karya tulis ilmiah, biasanya dirinci atau ditipa di bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Berikut adalah gambaran umum penjenjangan karya tulis ilmiah. Urutan dan tata cara penulisan masing-masing jenjang dapat dilihat di PowerPoint saya. Di sini ada bagian 1, jenjang 1, jenjang 2, jenjang 3, jenjang 4, jenjang 5, hingga dengan jenjang 8. Penggunaan kertas. Pertama, kertas biasa HVS, ukuran kertas atau A4 21 cm x 29,7 cm. B, ukuran folio 21,59 cm x 5 sampai dengan 11. Untuk halaman pengesahan dan halaman persembahan digunakan kertas wangi. Untuk halaman cover, kertas yang dipakai lebih tebal disesuaikan dengan aturan masing-masing. Untuk pembatasan bagian awal, tengah, akhir, kertas yang digunakan adalah kertas HVS Quarto. Untuk mesin ketik biasanya digunakan yang 80 gram dan mesin ketik komputer digunakan yang 70 gram. Yang kedua, kertas continuous form, kertas dengan ukuran 9, dan antarbab digunakan kertas HVS berwarna. Aturan dalam margin kertas. Pertama, dikosongkan sejauh 4 cm dari bagian kiri atas atau
dari kiri kertas atau margin kiri. Kedua, dikosongkan sejauh 2-3 cm dari bagian kanan kertas atau margin kanan. Ketiga, dikosongkan sejauh 3-4 cm dari bagian bawah kertas. Keempat, dikosongkan sejauh 3 cm dari bagian bawah kertas. Selanjutnya, pengetikan. Pertama, penggunaan halaman ketikan. Pengetikan tidak boleh dilakukan secara timbal balik pada suatu kertas yang sama sebagai halnya buku pelajaran. Kedua, pemiringan ketikan. Cetak miring dilakukan pada penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah, abstrak, judul buku pada daftar pustaka, dan penulisan yang dimaksud sebagai penegas. Ketiga, penggunaan huruf. Times New Roman dengan ukuran font 12 untuk sampul 14 atau 16 dan cetak tebal bold untuk judul jenjang pertama digunakan huruf dengan font 14 cetak tebal. 4. Pengetikan di awal jenjang. Setiap pengetikan di pertama dilakukan pada halaman kertas yang baru pada halaman kertas berikutnya. 5. Pengetikan lampiran. Jika sebuah kartus ilmiah memuat banyak lampiran 1, 2, dan 3 atau seterusnya, pengetikan masing-masing lampiran tersebut dimulai pada halaman yang baru. 6. Pengetikan ilustrasi. Jarak spasi. Pertama, sampul. Jarak spasi antar baris pertama dengan baris kedua adalah 1 spasi. 2. Halaman persembahan. Jarak spasi antara baris pertama dan baris kedua dan seterusnya adalah 1 spasi. 3. Pernyataan. Jarak dengan penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak baris pertama dengan kedua dan seterusnya adalah 1,5 spasi. 4. Pengesahan. Jarak dengan penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak baris pertama dan kedua dan seterusnya adalah 1,5 spasi. 5. Abstrak. Jarak dengan penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak baris pertama dan kedua dan seterusnya adalah 1 spasi. 6. Kata pengantar. Jarak dengan penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak baris pertama dan kedua dan seterusnya adalah 1,5 spasi. 7. Ucapan terima kasih. Jarak dengan penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak baris pertama dan kedua dan seterusnya adalah 1,5 spasi. Yang ke-8 ada daftar isi. Jarak dengan penjelasannya adalah 4 spasi. Jarak spasi antar komponen-komponen utama dan isi adalah 2 spasi. Jarak spasi antara subkomponen bab dengan subkomponen bab berikutnya adalah 1,5 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dan baris kedua dan seterusnya pada penulisan subkomponen daftar isi adalah 1 spasi. Bab dengan uraian adalah 4 spasi. Jarak spasi antara akhir uraian subbab A atau 1.1 dengan judul subbab berikutnya B atau 1.2 atau jarak spasi peralihan dari subbab pertama ke subbab kedua adalah 3 atau 4 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan subbab adalah 1. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dengan seterusnya pada pengetikan paragraf isi tulisan isi bab 1 sampai dengan bab 5 adalah 2 spasi. Daftar kepustakaan dengan uraian adalah 4 spasi. Jarak spasi antara buku pertama dengan buku kedua seterusnya adalah 2 spasi. Jarak spasi antara pertama dan kedua adalah 1 spasi. 11. Kutipan. Jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada penulisan kutipan langsung yang panjang adalah 1 spasi. 12. Lampiran. Jarak spasi isi lampiran adalah 1 atau 1,5. Ke-13. Keterangan tabel. Jarak spasi pada keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan gambar, dan keterangan-keterangan yang lainnya adalah 1 spasi. 14. Nomor halaman. Jarak spasi antar nomor halaman dengan uraian adalah 2 spasi.